Copywriting that sells, gimana membuat copywriting yang lebih baik gitu. Sebelum saya jawab pertanyaan yang tadi, kawan-kawan harus membedakan antara copywriting dan juga content copywriter dan juga content writer. Ada yang tahu bedanya nggak? Copywriter dan content writer. Oke, Mbak Vina siap deh. Silakan Mbak. Nggak usah mikir, langsung jawab aja. Ya tadi apa Mas, copywriter dengan content writer? Ya, bedanya apa? Copywriter dengan content writer. Kalau content writer itu menurut saya orang yang memang spesialisasinya untuk dalam hal copywriting. Kalau copywriter Gak apa-apa kok, kan sama masih belajar. Kayaknya kalau content writer itu kayaknya lebih general, orang yang ahli dalam copywriting tapi general. Kalau copywriter itu kayaknya apa ya? Aku bingung. Gak apa-apa. Siap, thank you Mbak Vina udah menjawab. Jadi copywriter dan content writer bedanya ada di mana? Content writer itu adalah kita menulis sesuka kita. Kita tulis caption Instagram kita menulis di WhatsApp-nya kita menulis di Facebook, kita buat artikel sesuai dengan isi hati, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu content writer. Nah, kalau copywriter adalah seseorang yang memang menulis untuk iklan, menulis untuk brand, menulis untuk sebuah tujuan. Artinya apa? Dia bisa saja nggak sesuai dengan passion-nya, tapi dia orang yang bisa menulis soal penjualan, soal gimana menulis yang lebih baik, gimana menulis misalkan pengen menjual produk ini, misalkan gimana cara penulisan copywriting-nya, itu seorang copywriter gitu. Jadi apa yang akan aku share ke kawan-kawan semua hari ini adalah bagaimana menjadi copywriter yang lebih baik. Karena orang yang bisa menjadi content writer atau orang yang bisa menulis caption yang puitis itu belum tentu bisa menjadi seorang copywriter. Dan orang yang udah menjadi copywriter itu sudah pasti dia adalah seorang content writer. Karena copywriter dia bisa menulis sesuatu karena sebuah tujuan gitu. Nah, tanpa tujuan aja dia bisa menulis, apalagi kalau memang udah dikasih purpose gitu. Jadi intinya bedanya di situ aja sih. Content writer adalah orang yang menulis sesuai isi hatinya, apa aja yang mau dia tulis, mau yang puitis. Terus kalau copywriter dia menulis benar-benar hanya tujuannya untuk sebuah brand gitu. So, why do we buy things? Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Kenapa sih kita tuh membeli sesuatu? Kenapa kita akhirnya memutuskan untuk mau beli sesuatu? Culture drive human behavior. Brand-brand yang bisa jual lebih mahal, mereka paham bahwa yang membuat orang lain mau beli sesuatu itu bukan hanya karena mereka butuh, tapi ada faktor internal yang diselesaikan oleh mereka gitu. Mereka mencari value yang memang dari sesuatu yang mereka ingin beli. Misalkan kita mau beli obat diet, misalkan kita nggak beli obat dietnya, yang kita beli adalah transformasinya. Kita beli skincare misalkan, kita nggak beli produknya, kita beli value di balik dari produk itu. Jadi selama ini kalau misalkan kita menulis copywriting yang semuanya khusus untuk menulis menulis manfaat, menulis apa isi produknya, ya orang nggak akan pernah peduli gitu. Karena orang tuh memutuskan untuk beli sebuah produk karena memang mereka melihat ada value di balik dari brand tersebut gitu, atau di balik dari produk tersebut. Expressing personality from something we buy itu artinya kita mengekspresikan keinginan internal kita dengan kebutuhan eksternal kita. Artinya seperti ini. Setiap dari kita pasti misalkan beli iPhone nih, gini. Kita mau beli iPhone, masalah eksternal kita adalah kita butuh handphone, kita butuh smartphone untuk kamera yang bagus, untuk iOS-nya yang bagus, untuk membuat tools untuk membuat konten yang lebih baik misalkan. Tapi yang dibuat konten yang dibuat oleh Apple itu lebih ke masalah internal. Artinya apa? Masalah internal kita adalah kita pengen pakai Apple supaya kita terlihat lebih eksklusif. Kita pakai Apple, menggunakan logo Apple biar
kita tuh terlihat seperti teknologi savvy gitu. Orang-orang memang melek tentang teknologi, orang yang memang memiliki selera teknologi yang tinggi. Nah, pada saat kawan-kawan udah mampu paham bahwa copywriting yang lebih baik itu adalah tentang masalah internal daripada masalah eksternal, ya kenapa kita nggak buat konten yang memang fokus ke masalah internal tersebut? Karena pada saat kita fokus ke masalah internal, orang tersebut, audiens kita, atau yang menjadi hero kita yang aku udah share di minggu lalu gitu kan, ya kita bisa menulis yang lebih baik lagi karena kita tahu yang membuat produk kita bisa lebih mahal bukan karena produknya, tapi karena value yang kita coba ceritakan melalui copywriting-nya kita. Nah, ini sebagai contoh ya, eksternal, saya butuh sebuah smartphone Apple gitu kan. Saya ingin terlihat seperti orang-orang yang memiliki selera tinggi dengan teknologi. Saya ingin menunjukkan bahwa saya adalah bagian dari komunitas teknologi savvy. Teknologi savvy itu adalah orang-orang yang memiliki tes teknologi yang tinggi gitu. Nah, social creative sebagai contoh gitu, saya butuh jasa social media marketing. Internalnya saya ingin bisa dikelola oleh anak muda kreatif, digital strategis terbaik. Ini adalah bagian saya menjadi komunitas pengusaha yang memberdayakan anak muda. Jadi pada saat kawan-kawan udah tahu nih ada masalah eksternal, ada masalah internal, dan apa sih masalah internal yang kawan-kawan pengen selesaikan kepada audiens kawan-kawan semua. Ya, ini wajib banget kawan-kawan tahu ya, karena nanti kita bakalan coba untuk testing penulisan idea untuk eksternal dan internal problem dari bisnis kawan-kawan semua. So, how we can write a better copywriting? Gimana caranya biar kita bisa menulis copywriting yang lebih baik ya? Ada beberapa rule. Rule pertama adalah menyampaikan culture brand kita. Tadi kan ada yang nanya gitu, gimana caranya buat ideation yang lebih baik biar konten kita tuh lebih banyak gitu. Tugas kita sebenarnya buat konten itu untuk apa? Bukan hanya untuk jualan, tapi untuk menyampaikan culture brand-nya kita. Culture brand itu lebih ke komunitas yang ingin kita bangun. Pada saat kita membuat konten, ada orang yang menikmati konten kita, ada orang yang mulai untuk respon konten kita, ada orang yang mulai follow kita. Mereka itu adalah bagian dari culture brand-nya kita. Pada saat kita ada di tahap orang lain mau share konten kita, orang lain mau berbagi tentang konten kita di dalam Instagram-nya, disitulah kita udah mulai kebentuk culture brand-nya kita. Kita tuh pengen orang-orang yang akan respon kontennya kita itu orang seperti apa. Jadi memang penentuan culture brand itu penting banget biar pada saat kita ingin sampaikan di dalam bentuk konten itu juga bakal mempermudah kawan-kawan semua. Intinya culture brand itu lebih ke vibes atau komunitas seperti apa sih yang kawan-kawan ingin bangun dari akun Instagramnya, entah itu untuk business brand atau untuk personal brand. Itu kedua hal tersebut tetap wajib untuk ada di dalam Instagram kawan-kawan semua. Rule number 2 yaitu features, advantages, and juga benefits. Artinya 3 hal ini adalah 3 hal berbeda. Dan memang biasanya pada saat kita melihat iklan-iklan, orang menulis copywriting, mereka tuh selalu fokus ke features. Features itu ke fitur gitu. Misalkan kita ingin jualan jualan fashion deh, misalkan fashion muslimah atau gamis misalkan. Pada saat kita lihat online shop yang jualan gamis, itu lebih banyak mereka highlight di caption itu tentang bahannya seperti apa, ini terbuat dari apa, dan bagaimana kenyamanan dalam menggunakan bahan tersebut misalkan. Nggak ada yang salah, tapi pada saat kita hanya fokus membuat atau menulis copywriting yang isinya semua tentang features atau fitur-fitur terus, ya orang nggak akan pernah peduli dengan kontennya kita. Makanya penting banget untuk fokus pada saat ingin menyampaikan sebuah pesan di copywritingnya kita, itu coba perhatikan antara advantage dan juga benefits. Nah, advantage dan juga benefit ini, ya keuntungan dan juga manfaat, itu bedanya ada di mana. Jadi misalkan di social creative kita menjual jasa desain gitu kan. Kalau kita mau menulis fitur, otomatis yang aku tulis di copywritingnya adalah tentang ya jasa desain, gimana cara desain apa yang kita bisa buat, bagaimana biar perusahaan kamu bisa lebih baik. Tapi kalau manfaat yang kita tulis di caption, manfaatnya adalah pada saat kamu menggunakan jasa dari social creative,
brand kamu nilainya bisa jauh lebih tinggi gitu. Brand kamu bisa naik ke level selanjutnya. Itu adalah dua hal yang berbeda daripada hanya sekedar sharing tentang fitur-fitur apa yang kamu dapetin pada saat beli produk ini. Mending kita lebih fokus ke manfaat apa sih yang kamu dapetin nanti pada saat kamu membeli produk ini misalkan. Nah, kalau kawan-kawan udah tahu konsep ini juga bakal ngebantu kawan-kawan semua dalam menulis copywriting yang lebih baik gitu. Kalau personal brand, tentunya ya nggak ada fitur, nggak ada keuntungan, nggak ada manfaat. Ini lebih ke misalkan kawan-kawan udah punya online shop, ini kan ada yang jualan ring couple gitu juga, itu sangat-sangat penting sekali untuk menjual memori, misalkan menjual memori-memori, kenangan-kenangan orang lain, misalkan itu coba di-highlight di dalam captionnya daripada hanya sekedar highlight tentang produknya seperti apa, terbuat dari apa, tahan berapa lama. Ya, itu juga penting, tapi itu mungkin bisa menjadi copywriting atau tulisan yang mendukung aja gitu, bukan menjadi poin utama atau ide pokok dalam caption kawan-kawan semua. Nah, rule number 3 yaitu hero's journey. Nah, kita udah belajar minggu lalu tentang siapa hero-nya kita. Karena kan pada saat kita membuat konten, kita membuat caption yang semuanya tentang diri kita, ya ujung-ujungnya nggak ada orang yang mau peduli tentang apa yang kita coba untuk buat. Nah, pada saat kawan-kawan tahu hero's journey, nah hero's journey ini tadi di awal kita udah belajar soal brand personality. Gimana caranya benda mati itu bisa dilihat sebagai seorang sosok manusia. Nah, pada saat kita udah set untuk brand personality-nya kita seperti apa, baru mulai ke tahap selanjutnya, yaitu hero's journey. Nah, hero's journey itu adalah kita tahu yang menjadi hero kita itu siapa. Otomatis audiensnya kita atau calon customer-nya kita. Journey maksudnya gimana? Perjalanan dia otomatis akan ada keresahan-keresahan dalam mencapai dream-nya dia. Jadi heroes, ada journey, ada dream gitu. Ini banyak angle yang kita bisa bahas di dalam copywriting-nya kita. Kalau kita bisa bahas dari segi journey dulu deh. Journey artinya perjalanan. Dalam perjalanan si hero ini dalam mencapai dream-nya pasti akan banyak keresahan-keresahan, masalah-masalah yang kita bisa buat di dalam sebuah konten gitu. Itu untuk journey-nya. Terus nanti di akhir ya kawan-kawan juga bisa menulis dream-dreamnya. Artinya pada saat kita mau fokus untuk jualan manfaat, ya fokus ke end result-nya atau hasil akhirnya, apa yang akan mereka dapetin pada saat mereka menggunakan produknya kita, pada saat mereka percaya untuk melakukan bisnis dengan kita. Jadi ini salah satu ide yang bisa kawan-kawan buat juga. Terus rule number 4, ini juga konsep untuk menulis caption juga bisa. Jadi harus dimulai dengan awareness, baru comprehension, conviction, baru ke action. Ya, kita bahas satu-satu. Awareness itu lebih ke headline sebenarnya. Jadi nanti ada slide khusus untuk bahas headline, saya highlight aja. Awareness itu lebih untuk membuka sesuatu gitu. Kita pada saat buka sosial media, apa yang membuat kita pengen berhenti untuk melihat konten tersebut? Yang membuat kita berhenti melihat konten tersebut, misalkan langsung berhenti nih, wah ini kontennya bagus dan kita mau konsumsi, itu karena di 3 detik pertama awareness-nya kita itu udah harus jelas gitu. Artinya ya satu kalimat pembuka misalkan, 3 detik pertama di video, headline pada saat kita bikin microblog, itu harus benar-benar jelas. Nah gimana caranya biar orang lain mau stop scrolling pada saat lihat konten kita, selalu buka dengan sebuah masalah. Ini yang kawan-kawan coba untuk highlight. Jadi otak manusia itu kan memang kita lebih gampang untuk merespon hal-hal negatif daripada hal-hal yang positif gitu. Artinya apa? Pada saat kita membuat konten yang membuka sebuah masalah, keresahan di awareness-nya kita, mereka pasti ingin mengikuti. Tadi kan ada yang nanya gitu, gimana sih menulis kalimat pembuka yang lebih baik? Bukalah dengan sebuah keresahan, bukalah dengan sebuah masalah. Misalkan kawan-kawan menjual produk all size misalkan all size misalkan. Nah keresahan banyak orang kan misalkan dia tuh pengen membeli sebuah produk atau pakaian yang membuat dia bisa terlihat lebih langsing misalkan. Jadi kawan-kawan bisa membuka gitu dengan membuka keresahan bahwa memang sulit mencari pakaian yang nggak fit dengan diri kita, tapi kita masih bisa main warna. Selain hal itu menjadi keresahan yang kita buka, itu juga membangun rasa penasaran tentang ini orang bakalan nulis tentang apa ya gitu.
Intinya awareness itu bisa buka dengan sebuah keresahan, bisa juga dibuka dengan curiosity atau rasa penasaran di awareness-nya kita. Intinya di 1 sampai dengan 2 kalimat pertama, itulah yang akan menentukan orang lain mau membaca konten kita atau enggak. Nah, setelah awareness, baru mulai untuk lanjut lagi ke comprehension. Comprehension itu lebih ke storytelling. Storytelling tentang apa yang ingin kita bahas di dalam awareness tersebut, atau di headline dari copywriting-nya kita. Nah, setelah comprehension, jadi comprehension ya bisa dengan storytelling kawan-kawan semua, coba di-highlight gitu kan, tentang keresahan atau masalah yang memang selama ini pernah dihadapi atau klien-kliennya pernah menghadapi masalah tersebut. Setelah mulai comprehension, baru lanjut ke conviction. Conviction ini lebih ke example atau orang-orang yang berhasil, lebih ke testimoni, lebih ke contoh yang kawan-kawan bisa highlight di dalam storytelling caption tersebut. Sudah dibuka dengan sebuah keresahan, ada storytelling tentang penjelasan keresahan tersebut, baru mulai ke conviction. Ini ada contohnya nggak? Baru ditutup dengan sebuah action. Nah, action di sini sebenarnya call to action. Kita sebagai brand, kita yang menentukan orang lain tuh pengen melakukan apa. Kita yang menentukan bagaimana biar mereka itu bisa melakukan apa sih pada saat udah baca kontennya kita. Karena kalau bukan kita yang mengendalikan mereka, ya mereka nggak akan melakukan apa-apa. Karena itu kalau kita lihat beberapa microblog, di slide terakhir selalu ada bilang, silakan di-save dulu ya, silakan di-share kalau bermanfaat, bisa langsung komen kalau ada pertanyaan. Nah, jadi itu adalah kalimat-kalimat ajakan untuk mereka biar mereka bisa merespon konten kita dengan cara yang lebih baik gitu. Dan pada saat ada call to action, ada arah gitu, kita pengen orang ini tuh mengarah kemana pada saat mereka coba untuk membaca captionnya kita atau membaca kontennya kita gitu. Terus rule number 5, ini adalah rule pada saat kawan-kawan pengen menulis sebuah sales page atau landing page. Jadi misalkan di website, terus kawan-kawan pengen menjual sesuatu. Hal ini AICPBSAWN adalah strategi untuk menulis sebuah copywriting di dalam sales page-nya kita. Misalnya kita pengen jual sesuatu, selalu buka dengan attention. Kalau ini kan lebih ke caption ya. Kalau yang ini benar-benar untuk satu paket lengkap pada saat kita ingin menjual sesuatu. Ini lebih banyak kita temukan di website, landing page, jualan sebuah produk. Itu kawan-kawan buka dulu dengan sebuah attention, tetap sama dengan strategi caption yang tadi. Saya itu baru mulai dengan interest, mengapa saya harus tertarik. Terus lanjut ke credibility, kenapa saya harus dengar kamu gitu. Ya coba kasih highlight bahwa kita memang penyedia wedding organizer terbaik misalkan, atau apapun yang menjadi kredibilitas kawan-kawan semua. Terus lanjut ke proof, terus di sini tunjukkan buktinya gitu. Emang udah ada yang pakai, emang udah banyak yang menggunakan misalkan. Terus benefit, boleh list manfaat yang saya dapatkan. Terus scarcity, kenapa saya harus dapat ini dalam waktu yang dekat. Action, terus saya harus ngapain nih, apa yang saya harus lakukan, misalkan saya udah pengen ambil produknya. Warn, kalau saya nggak jadi beli, emang kenapa gitu. Now, bantu saya mengambil tindakan. Pada saat kita selalu menanyakan, kita bisa menulis lebih baik. Jadi kalau kawan-kawan misalkan pengen menulis caption, menulis sales page misalkan, selalu tanyakan ke kawan-kawan semua, selalu bertanya gitu. Pada saat kawan-kawan menanyakan banyak hal, itu bakalan lead ke kawan-kawan semua untuk menulis lebih banyak caption, menulis caption yang lebih dalam lagi gitu. Artinya ya misalkan tadi, kenapa saya harus dapetin dalam waktu dekat? Oh iya, karena produk ini hanya sampai misalkan di bulan November 2020. Jadi hal-hal yang nggak ditanyakan sama orang lain lagi gitu kan, kita udah highlight di dalam captionnya kita, di dalam sales page-nya kita. Intinya ini adalah salah satu contoh untuk kawan-kawan untuk bisa menulis sebuah sales page atau halaman penjualan untuk menjual sebuah produk gitu. Next, rule number 6, ini adalah bagian favorit saya, conjuring imagery. Conjuring imagery itu adalah strategi untuk mengambil perumpamaan yang memang audiens kita itu bisa relate ya. Jadi misalkan kita semua kan pasti kalau saya bilang Superman,
ada sosok yang ada gambarannya di dalam otaknya kita atau benaknya kita. Pada saat kita membuat sebuah caption atau membuat sebuah konten yang benar-benar relate dengan orang lain, bisa memulai dengan memanfaatkan strategi conjuring imagery. Matematika, ibu, Superman, Batman, sekolah, kelas, ini kan bahasa-bahasa yang memang semua orang tuh pernah mengalami dan semua orang tuh punya gambaran gitu. Kalau saya bilang ibu, pasti kawan-kawan juga pasti ada kebayang sosok ibu itu seperti apa, sosok ibu kawan-kawan itu seperti apa. Jadi strategi conjuring imagery ini bisa membantu kawan-kawan semua menulis caption yang lebih baik dengan mengambil perumpamaan biar audiens kita tuh bisa lebih mudah untuk relate. Jadi kalau kawan-kawan lihat di akunnya Zanana itu berkali-kali nge-highlight beberapa konten-konten yang kita tuh udah tahu gitu, kita udah paham. Bahkan yang nonton drama Korea startup, social kreatif juga pakai strategi conjuring imagery ini untuk bisa relate dengan orang lain. Padahal kita nggak pengen bahas startupnya, kita nggak pengen bahas film Koreanya gitu. Atau misalnya Superman deh, mungkin ada yang belum nonton filmnya gitu kan. Nah, yang Superman ini, semua orang pasti bisa relate gitu kan. Walaupun hal yang ingin kita sampaikan bukan tentang Superman, tapi tentang value dari brand kita, kata Superman ini bisa membantu untuk memboost up captionnya kita gitu. Jadi akan selalu ada perumpamaan. Terus jangan lupa bahwa kita juga harus tetap pegang dengan value dari brandingnya kita gitu. Intinya conjuring imagery itu adalah perumpamaan yang orang lain tuh bisa lebih relate tentang apa yang ingin kita bahas di dalam captionnya kita atau copywritingnya kita. Next, oblivious, apathetic, thinking, dan juga hurting. Nah, ini maksudnya seperti apa? Karena kan kita pengen menjual keresahan kan. Jadi kawan-kawan mulai untuk capture, mulai sadar mereka ada masalah, terus mereka mulai apatis, terus mulai berpikir, berasa sakit kalau tidak mau beli. Jadi memang orang tuh selalu ada tahap. Itu dia kenapa di dalam bukunya Sales Like Crazy dari Sabri Subi, dia highlight bahwa seseorang memutuskan untuk membeli sebuah produk itu setelah mereka melihat 4-7 kali. Artinya kalau kita hanya melakukan iklan sekali, 2 kali, ya orang nggak langsung memutuskan untuk beli gitu. Artinya kita sebagai copywriter, kita harus paham bahwa ada stepnya nih. Step pertama masih di step oblivious. Oblivious itu ya kita coba untuk highlight biar mereka sadar, oh saya punya masalah ya. Oh ternyata pebisnis masalahnya seperti ini ya. Dan ini yang kita coba highlight di dalam awareness, di dalam keresahan-keresahan captionnya kita gitu. Jadi sebagai pembuka, itu bisa kita highlight atau menulis tentang oblivious. Nah setelah itu, step kedua, misalkan udah bikin nih caption pertama untuk level oblivious, baru mulai untuk apathetic gitu kan, atau apatis gitu kan. Gimana caranya biar orang lain itu atau audiens kita itu paham bahwa mereka itu benar-benar punya masalah gitu. Dan produk kita adalah sebuah solusi. Baru ke step selanjutnya biar mereka mulai berpikir dan langsung ke level hurting, berasa sakit kalau nggak beli produknya kita. Intinya tugas copywriter itu adalah gimana caranya, bukan menghipnoselling sih sebenarnya, tapi lebih ke penyampaian bahwa kita ada solusi loh untuk masalah yang sebenarnya kamu nggak sadar kamu punya masalah tersebut gitu. Karena kan ya setiap dari kawan-kawan semua punya produknya masing-masing, dan cara untuk menyampaikan tulisan yang lebih baik itu selalu kawan-kawan garis bawahi, itu harus ada step by step-nya gitu. Dari memulai awareness bahwa mereka punya masalah, terus ke apatis, terus mulai thinking, baru mulai ke bagaimana biar mereka tuh merasa sakit kalau nggak beli produk tersebut gitu. So, itu soal 7 rule untuk kawan-kawan semua. Sebelum kita masuk ke formula menulis headline, saya ingin kasih kawan-kawan semua sebuah tugas ya. Sebenarnya ada 2 tugas tapi satu aja dulu ya. Kawan-kawan silakan masalah internal dan eksternal yang saya bilang tadi, kawan-kawan coba untuk kalau bangun personal branding, nggak apa-apa tulis aja masalah eksternal dan internal dari audiensnya. Silakan tulis masalah internal dari audiens kawan-kawan itu apa dan masalah eksternal dari kawan-kawan itu apa. Ditulis di bagian chat aja ya, biar aku bisa langsung baca aja.